Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Marcella dengan NIM 1908523. Saya merupakan mahasiswa keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan memberikan satu penkes atau pendidikan kesehatan tentang bagaimana peran orang tua dalam merawat anggota keluarganya yang menderita ODGJ atau gangguan jiwa. Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi mental yang sehat dan juga dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungannya dan juga dapat berhubungan atau bersosialisasi dengan orang lain. Jika seseorang mengalami gangguan pola perilaku, kemudian mengalami distres, maka orang tersebut dapat mengalami gangguan jiwa. Dalam hal ini, sebuah penelitian mengatakan bahwa keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam perawatan orang dengan gangguan jiwa, di mana hal ini dikarenakan orang tua ataupun keluarga merupakan tokoh yang paling utama dan juga paling sering berinteraksi dengan keluarga yang mengalami gangguan jiwa tersebut, sehingga perannya sangat penting dalam perawatan orang dengan gangguan jiwa. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa, diantaranya karena faktor psikologis dan juga faktor sosial. Kemudian, seseorang yang mempunyai masalah namun tidak mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, sehingga orang tersebut dapat menyebabkan stres lalu depresi dan akhirnya mengalami gangguan kejiwaan. Selain itu, bisa juga adanya trauma kejiwaan yang akan menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa, di antaranya halusinasi, selalu menyendiri, atau isolasi sosial, kemudian tidak mau berinteraksi dengan orang lain, bahkan dapat membahayakan dirinya sendiri atau melukai dirinya sendiri sampai dengan ancaman bunuh diri. Maka dari itu, penting untuk menjaga kesehatan jiwa. Selain itu, bisa juga gangguan jiwa ini disebabkan karena faktor keluarga yang kurang harmonis, ekonomi yang kurang dengan kebutuhan yang tinggi, akhirnya tidak seimbang. Dengan kebutuhan yang tinggi tapi tidak ada ekonomi yang dapat mencukupinya, seseorang akan mengalami stres dan depresi. Selain itu, bisa juga akibat tidak diterima di lingkungan pertemanannya. Lalu juga bisa disebabkan akibat kekerasan ataupun bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dapat menimbulkan dampak atau kondisi lain bagi dirinya sendiri. Di antaranya yang pertama, tidak terpenuhinya atau terganggunya aktivitas sehari-hari, misalnya seperti makan, minum, mandi, berganti pakaian, kemudian buang air besar, buang air kecil, dan lain sebagainya, yaitu kebutuhan dasar manusianya tidak dapat terpenuhi karena ketidaksadaran dari dalam jiwanya itu sendiri. Lalu, seseorang dengan gangguan jiwa ini juga akan mengalami gangguan interaksi dengan orang lain. Biasanya, orang dengan gangguan jiwa ini tidak mau berinteraksi dengan orang lain, bahkan sampai memberontak, takut, dan juga tidak mau bertemu dengan orang lain. Selain itu, ada juga terganggunya fungsi peran sebagai seseorang, misalnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Maka orang dengan gangguan jiwa itu sendiri akan mengalami gangguan fungsi perannya. Artinya, mereka tidak dapat memenuhi fungsi perannya baik itu sebagai suami, istri, ataupun anak karena ketidaksadaran dari dalam jiwanya itu sendiri. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu proses perawatan dan juga pengobatan orang dengan gangguan jiwa. Ada beberapa cara atau peran yang dapat keluarga berikan kepada pasien dengan gangguan jiwa, yaitu mempunyai dukungan-dukungan sosial atau memberikan dukungan sosial bagi pasien saat melakukan perawatan. Dukungan sosial ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama ada dukungan pendampingan. Pada saat dukungan pendampingan, di sini keluarga berperan sebagai tokoh pendukung atau pendamping pasien itu untuk selalu melakukan pengobatan di rumah sakit, kemudian mendukung untuk selalu minum obat, mendukung pasien untuk sembuh. Kemudian ada dukungan instrumental. Dukungan instrumental ini di mana keluarga berperan secara langsung, yaitu dengan cara memberikan biaya pengobatan dan perawatan kepada pasien dan selalu mensupport pasien. Lalu ada juga dukungan emosional. Dukungan emosional ini keluarga harus berperan sebagai penerima atau memberikan perasaan terbuka sehingga pasien itu dapat percaya kepada keluarganya dan dapat menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Selain itu ada juga dukungan informasi. Dukungan informasi ini di mana keluarga selalu memberikan informasi-informasi baik itu saran ataupun masukan kepada pasien dan juga selalu memberikan informasi kapan harus minum obat, kapan harus datang atau kontrol ke rumah sakit dan lain sebagainya. Lalu ada juga dukungan persahabatan atau kelompok di mana keluarga berperan sebagai teman atau sahabat dari pasien itu sendiri agar pasien ini mempunyai teman dan juga mempunyai teman untuk bercerita, sharing,
sehingga ia merasakan bahwa ada teman yang dapat menerimanya. Maka dari itu, fungsi dan peran keluarga dalam perawatan orang dengan gangguan jiwa ini sangat besar pengaruhnya bagi kesembuhan orang dengan gangguan jiwa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.